Hai, selamat datang kembali di channel 1000 Wajah Dongeng Mozaik Kisah Dunia. Hari ini, kita akan membuka tabir misteri yang menyelimuti salah satu desa paling unik dan sakral di Pulau Dewata, Desa Terunyan. Jika Anda pernah mendengar nama desa ini, mungkin yang terbayang adalah tradisi pemakaman uniknya di bawah pohon. Namun, tahukah Anda, di balik tradisi yang memukau itu tersimpan sebuah legenda rakyat yang melibatkan perjalanan panjang, perpisahan menyakitkan, dan penemuan sebuah pohon keramat. Kisah ini bermula dari sebuah istana megah di Jawa. Tinggallah 4 bersaudara, 2 pangeran dan 2 putri, yang merasa bosan dengan kemewahan istana. Mereka mendambakan petualangan, melihat dunia di luar tembok istana yang membosankan. Tiba-tiba, suatu hari, sebuah aroma misterius menyelimuti istana. Bau itu sangat harum, memikat, dan tak tertahankan. Bau ini datang dari arah timur, dan keempat anak raja itu sepakat mereka harus mencari sumber wangi tersebut. Setelah mendapatkan izin dari kedua orang tua, keempatnya memulai perjalanan epik mereka. Mereka berjalan menyusuri pantai utara, menyeberangi laut, dan akhirnya tiba di Pulau Bali. Perjalanan itu penuh rintangan, hutan lebat, binatang buas, dan medan yang sulit. Tetapi tekad mereka tak pernah padam. Mereka terus bergerak ke timur, dipandu oleh aroma semerbak yang semakin kuat. Akhirnya, mereka tiba di kaki Gunung Batur yang megah. Di sini sang putri bungsu terpesona oleh keindahan alam yang belum pernah ia lihat. Dia menyatakan bahwa inilah tempatnya. Meskipun ketiga kakaknya membujuk, memintanya untuk melanjutkan pencarian aroma sakral, putri bungsu itu teguh pada pendiriannya. Hatinya telah terpaut pada Pura Batur. Dengan berat hati, ketiga kakak meninggalkannya, melanjutkan perjalanan mereka yang belum usai. Ketiga bersaudara yang tersisa melanjutkan langkah hingga tiba di area datar di barat daya danau. Di sana, pangeran ketiga yang memiliki kecintaan luar biasa pada alam, tiba-tiba mendengar kicauan burung yang merdu. Ia seketika lupa akan tujuan awal mereka. Dia harus menangkap burung itu. Sang kakak tertua kembali melarang, mengingatkan bahwa pencarian mereka adalah yang utama. Namun, pangeran ketiga tidak mendengarkan. Ia terlarut dalam perburuannya. Untuk kedua kalinya, sang kakak tertua harus membuat keputusan sulit, meninggalkan satu lagi adiknya di tengah perjalanan. Kini, hanya tersisa pangeran tertua dan adik perempuannya yang kedua. Mereka terus menyusuri tepian danau. Di sebuah desa mereka berpapasan dengan 2 orang wanita yang sedang sibuk mencari kutu. Entah mengapa, putri yang kedua ini tiba-tiba merasa sangat tertarik dengan kegiatan tersebut. Ia meminta berhenti dan bergabung. Pangeran tertua merasa marah dan kecewa. Perjalanan mereka adalah sebuah misi suci, bukan wisata. Marah karena adiknya teralihkan oleh hal yang dianggapnya sepele. Pangeran tertua meninggalkannya, melanjutkan pencarian sendirian. Akhirnya, pangeran tertua tiba di sebuah desa terpencil. Ia kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat di bawah naungan pohon besar yang teduh. Saat itulah dia tersadar. Aroma harum yang selama ini ia cari, aroma yang membuat mereka meninggalkan istana dan menyeberangi pulau, berasal dari pohon tempat ia bernaung. Pohon itu adalah pohon tarumenyan. Saat sedang menikmati aroma semerbak itu, pangeran tertua dikejutkan oleh kehadiran seorang putri cantik jelita. Putri itu ternyata adalah seorang dewi penjaga wilayah tersebut. Terpesona oleh kecantikan sang dewi, pangeran tertua segera melamarnya. Dewi itu bersedia menerima lamaran sang pangeran. Namun dengan satu syarat. Pangeran harus bersedia menjadi pemimpin desa, menjadi panser jagat, atau pasak dunia bagi penduduk desa tersebut. Pangeran tertua menerima syarat itu dengan sukacita. Setelah pernikahan, desa tempat mereka tinggal diberi nama Terunyan, sebuah gabungan dari kata taru yang berarti pohon dan menyan yang berarti wangi atau harum. Nama itu abadi, diambil dari pohon sakral yang menjadi sumber segala perjalanan mereka. Sejak saat itu, pangeran tertua dikenal dengan gelar Ratu Sakti Pancering Jagat, diyakini sebagai dewa tertinggi yang melindungi masyarakat Terunyan. Sementara istrinya, sang dewi, dikenal sebagai Ratu Ayu Pingit dalam dasar. Dipercaya sebagai penguasa Danau Batur atau Dewi Danau Batur. Legenda ini tidak hanya menjelaskan asal-usul nama desa Terunyan, tetapi juga secara mistis mengikatnya dengan keberadaan gunung dan Danau Batur. Perjalanan 4 bersaudara ini, yang berakhir dengan perpisahan di berbagai lokasi sakral, sesungguhnya
adalah kisah tentang bagaimana tanah Bali kuno menerima dan menempatkan para penjaganya. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang pengorbanan, takdir, dan betapa sakralnya alam di Pulau Dewata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.